Oke kawan-kawan, kali ini kita akan mereview produk. Sudah lama kita tidak mereview produk, dan kali ini yang kita review power supply regulator. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ke Brother Part yang sudah mengirimkan paket power supply untuk di review dan diberikan kepada saya. Kebetulan pas lagi butuh untuk beberapa project elektronik maupun CNC. Oke, langsung kita lihat aja seperti apa bentuknya. Oke. Jadi power supply-nya boxnya seperti ini. Tampilan dari kotaknya dari depan seperti ini. Tipenya DWP S3010DC. Produknya dari Digital West. Bentuknya kecil ya, ringan. Jadi kelihatan ini pakai teknologi switching atau teknologi yang paling baru ya, lebih ringan tapi memiliki daya yang cukup kuat. Ini sampai 10 ampere. Langsung kita buka. Power supply, kabel, sama penjepit buaya. Jadi tampilannya seperti ini, tampilan 7 segmen, ada 3 indikator, yaitu voltase, ampere, sama watt. Watt ini voltase kali ampere ya. Kemudian untuk tampilan displaynya ada 2 angka di belakang koma, jadi 2 angka di belakang koma desimal, dan tombolnya ini ada 4, V-course, kemudian V-fine, kemudian A-course, A-fine, kemudian ini konektor untuk positif, yang ini konektor untuk negatif, ini ground, kemudian ini on off. Ada lagi tombol CC dan OCP, nanti akan saya jelaskan soal ini. CC ini continuous current, jadi arusnya tetap mengalir walaupun di shortkan. Kemudian OCP ini kalau kita shortkan nanti akan mati atau otomatis dia fail, nanti kita praktekkan. Nah, kemudian yang berikutnya ada USB tipe A untuk ngecas HP, ini kemungkinan quick charging. Nah, yang terbaru ini ternyata ada USB tipe C. USB tipe C ini sangat cocok buat kalian yang memiliki colokan tipe C atau biasanya di laptop ya, seperti ini. Nah, ini kan ada colokan di kepala chargernya. Ini bentuknya tipe C, yang sekarang rata-rata bentuknya seperti ini. Jadi power supply ini sudah cukup mengadaptasi teknologi yang paling baru. Ada lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu kode setelah brand ya. Ini ada Digital West, kemudian ini DWPS 3010DC. Jadi ini adalah maksudnya angka yang paling depan, 30 ini 30 volt, jadi maksimalnya nanti 30 volt. Kemudian 10 ini maksimalnya 10 ampere. Kemudian D ini digital, ini tipenya digital, dan C saya nggak tahu tapi kemungkinan karena dia mengadopsi USB tipe C. Jadi ada tambahannya C. Kalau yang beredar di pasaran yang saya lihat ini masih banyak yang tipe D. Jadi kemungkinan ini barang baru yang baru masuk ke Indonesia mungkin ya, atau kawan-kawan bisa sampaikan barangkali sudah mendapatkan tipe yang seperti ini. Nah, kemudian fungsi dari tombol-tombol ini ada 4 ya. V-course ini untuk mengatur voltase 1, 2, 3, 4 volt. Nah, V-course ini untuk mengatur desimal di depan koma. Jadi dia untuk angka-angka yang pasti ya, 1 sampai 30 volt maksimalnya kita maksimalkan. Dan setiap switch dia kayak ada stoppernya itu, jadi benar-benar presisi. Ini maksimalnya bisa 31 volt. Oke, coba kita setting di 20 volt. Nah, kemudian bawahnya ini V-fine. V-fine ini untuk membuat lebih detail lagi. Kalau kawan-kawan misalnya ingin mensuplai 20 volt, 5 misalnya. Nah, ini bisa menggunakan V-fine seperti ini. Ada 2 desimal di belakang koma. Jadi ini sangat teliti ya, sangat presisi. 20,1
Jadi ini sangat cocok buat kalian yang servis HP, laptop, atau hobi elektronika, DIY, atau untuk microcontroller juga sangat mumpuni karena detail sekali sampai 2 digit di belakang koma. Kemudian yang di belakang Viven ini ada A-Course, ini merupakan pengatur ampere. Jadi kita bisa atur 10 ampere, ini udah maksimal ya, kita turunkan. Nah, misalnya sampai ke 6 ampere, 5 ampere. Nah, kemudian ada lagi Afine, ini untuk mengontrol di belakang koma. Jadi yang A-Course ini sama kayak V-Course tadi ya, untuk mengatur angka yang di depan koma atau sebelum koma, jadi angka desimal. Kemudian yang Afine ini untuk lebih mendetailkan lagi angka di belakang koma, seperti ini. Ini kan ada switch untuk CC atau continuous current dan OCP. Nah, kalau yang kita tekan yang CC ke arah sana, dia akan tetap terkoneksi walaupun kita konsletkan, dan dia nggak akan rusak karena memang ya ini memang salah satu fiturnya ya. Jadi kalau ditekan gini, nah dia ada tulisan CC merah itu di bawah angka voltase. Jadi ketika kita konsletkan, dia langsung menunjukkan angka sebenarnya, voltasenya 0,5. Dia mencari voltase yang paling rendah dan ampernya yang paling tinggi seperti yang kita setting. Di bawahnya 2,2 watt. Jadi 0,4 kali 5 ampere ketemunya sekitar 2 watt ya kalau kita konsletkan. Panas ya. Kemudian kalau kita tekan di OCP, kalau kita konsletkan dia akan fail. Nah, dia akan berhenti dan memberikan alarm kalau terjadi konsleting atau hubungan pendek. Oke, jadi fungsi dari CC ini biasanya di tukang servis laptop atau HP ya, biasa disebut sebagai fungsi MBR. Saya kurang tahu MBR itu apa, tapi kemungkinan ya sama untuk continuous current, atau ada yang menyebutkan sebagai fungsi penghancur short. Jadi maksudnya ketika terjadi short pada spare part, baik motherboard HP atau motherboard laptop komputer dan segala komponen ya, itu bisa kita tracking menggunakan CC ini atau MBR atau yang disebut penghancur short. Nanti kita colokkan ke area yang kita curigai terjadi short. Nah, ketika ada komponen yang panas atau terbakar, maka itu adalah komponen yang rusak dan harus diganti. Jadi fungsinya MBR atau CC ini untuk melakukan tracking atau identifikasi kalau terjadi short yang sulit kita ketahui. Jadi dia akan melakukan continuous current terus-terusan, dan juga berfungsi ketika terjadi baterai drop di HP ya. Ini bisa kita paksa, kita push untuk mengecas. Walaupun terjadi fail atau short di baterai, dia akan memaksa terus untuk mengisi, seperti itu. Jadi CC ini fungsinya lebih banyak untuk servis ya. Oke, berikutnya kita akan cek apakah output dari voltase dan juga ampere yang dikeluarkan oleh power supply sama dengan apa yang terbaca di multimeter. Ini sekaligus untuk melakukan verifikasi apakah output dari power supply memiliki akurasi yang tepat. Jadi kita gunakan multimeter dan kita setting di volt, tekan DC, kemudian kita koneksikan yang probe negatif ke output negatif, yang probe positif ke output positif dari power supply. Kemudian ini coba saya setting di 5 volt, dan angka yang menunjukkan di multimeter juga hampir sama, selisih 0,024, jadi tidak sampai 0,1 volt. Ini menandakan tingkat akurasi dari power supply yang sudah cukup baik atau sangat akurat. Kemudian kita coba yang di belakang koma, kita naikkan. Ternyata juga terjadi kenaikan tampilan dari display power supply
hampir sama dengan tampilan dari display di multimeter. Kita naikkan lagi, terus mentok, nanti ini sampai sekitar 30 volt. Nah, tepatnya di 31 volt displaynya, dan di multimeter juga sama 31,14 volt. Jadi kalau dilihat memang akurasi dari power supply ini sangat bagus dan cukup presisi. Berikutnya kita akan cek arusnya. Voltasenya kita arahkan ke 5 volt, dan arus dari power supply kita setting di 5 ampere. Kemudian capit buaya kita masukkan ke klem dari multimeter, lalu kita akan konsletkan untuk mengetahui arus yang keluar dari power supply. Nah, arus yang keluar dari power supply menunjukkan 5 ampere dan voltasenya turun, wattnya 2,6, dan display di multimeter menunjukkan 4,9. Jadi arusnya sama yang ditunjukkan oleh power supply dan juga multimeter. Sekarang kita coba naikkan di angka 8 ampere, dan kita coba konsletkan lagi. Nah, itu di display multimeter menunjukkan angka 7,97 ampere. Jadi tingkat akurasinya cukup bagus. Berikutnya kita akan cek fungsi dari USB tipe A dan USB tipe C. Ini biasanya dipakai untuk servis ya. Jadi ini saya pakai kabel data, inputnya tipe A, outputnya tipe C. Kemudian saya pakai juga charger laptop, outputnya tipe C, inputnya juga tipe C. Kemudian saya akan coba di HP, tapi ini akan saya kecilkan voltasenya dan juga arusnya, karena ini sebenarnya untuk servis, untuk memperbaiki smartphone yang mengalami kerusakan baterai atau chargingnya. Sehingga kalau dipakai di HP yang masih bagus, saya khawatir nanti berdampak pada kualitas baterainya. Jadi ini saya turunkan sekedar untuk mengecek kapabilitas dari USB yang ada di power supply. Nah, menyala, cuman terjadi pulse ya, karena memang arusnya terlalu kecil dan saya nggak mau mengambil resiko untuk menaikkan arus. Yang penting fungsinya sudah bisa kita ketahui. Kemudian yang berikutnya USB tipe C kita colokkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa chargingnya bisa berfungsi tetapi pulse karena memang arusnya sangat kecil. Dan kita akan coba tes pada motor DC ya. Saya punya motor DC ini tipe 895 kalau nggak salah. Ini butuh arus besar. Saya coba di beberapa adaptor power supply switching, kalau yang nggak kualitas bagus dia akan ngedrop. Kita akan coba. Kita turunkan dulu ya sampai 0. Harusnya juga kita nolkan. Ini nggak ada positif negatifnya ya, jadi nanti dia akan bolak-baliknya tergantung kita mau membolak-balik kutub yang mana. Putarannya akan ditentukan oleh kutub yang kita jepit, apakah positif atau negatif. Oke, coba kita nyalakan. Mulai sedikit getar ya. Coba di 12 volt, karena arusnya belum kita setting, jadi kemungkinan belum bisa nyala. Kita coba di 1. Nah, ini di 1 ampere dia sudah bisa bergerak. Padahal beberapa kali saya coba di power supply switching yang biasa itu ada yang tidak mau menyala. Nah, ini kalau 2 ampere, kencang sekali ya. Watt kelihatan.
14 volt, 15 volt. Nah, begitu dia kena beban, dia kipas di belakang ini langsung menyala. Kalau dia bekerja keras ya, kipas di belakang ini muter, arah anginnya masuk ke dalam. Jadi dari pengetesan motor ini kelihatan sekali bahwa power supply regulator ini memiliki power yang cukup bagus ya. 12 volt, 2 ampere dia sudah bisa mulai muter, bahkan 1 koma dia sudah mulai muter. Kemudian kita coba pada LED, ini 9 sampai 12 volt. Ini harusnya tak turunkan karena LED ini cuma butuh arus 0,6 panas ya, 0,6, 9 sampai 12 volt. Ini udah maksimal 0,6 ya. Kalau mau lebih awet ya harusnya kita turunkan. Makanya untuk LED driver ini kalian cari, kalau mau yang optimal cari LED driver yang 9 sampai 12 volt, kemudian arusnya 0,6 sampai 0,8 itu awet di lampu, nggak terlalu panas. Setelah itu kita akan tes untuk MBR nya, apakah fungsi dari MBR atau continuous current ini bisa berfungsi dengan baik. Kita akan tes menggunakan kawat kecil, kawat pengikat. Ini kawat tunggal ya. Kita setting di 5, kemudian arusnya kita setting di 8, jadi 5 volt 8 ampere. Nah, mulai terbakar ya, menyala. Kita akan coba turunkan voltasenya ke 3 volt, kemudian arusnya kita set ke 10 volt, dan kita akan lihat apakah fungsi MBR nya masih bisa. Kita shortkan untuk positif negatif, ternyata keluar asap dan fungsi MBR nya ternyata bisa dijalankan walaupun menggunakan voltase yang cukup kecil ya, sekitar 3 volt. Kemudian kita akan coba lagi tes menggunakan voltase yang lebih tinggi, yaitu 8 volt. Kita coba arusnya 10 ampere, dan ini asapnya lebih besar, lebih membakar ya, dan sampai keluar api. Jadi fungsi MBR-nya atau di istilah teknisi HP biasanya dikatakan penghancur short-nya bisa digunakan. Dan setelah kita tes semuanya termasuk MBR-nya, kita akan coba buka seperti apa bagian dalam dari power supply ini. Jadi seperti ini untuk bagian dalamnya menggunakan teknologi switching. Jadi walaupun trafonya kecil, tetapi dia dayanya atau powernya bisa besar. Tipe ini memang berbeda dari adaptor atau power supply linear yang biasanya memakai trafo seperti ini. Jadi kalau trafo seperti ini, kalau dayanya semakin besar, arusnya semakin besar, atau kapasitasnya semakin besar, maka trafonya akan semakin besar. Tetapi kalau switching ini, walaupun dayanya besar, tetapi karena dia high frekuensi, frekuensinya tinggi, jadi trafonya ini kecil, dia sudah cukup handal. Karena ini switching, jadi input dari PLN biasanya frekuensinya 5 Hz. 5 Hz ini disalurkan langsung ke sini, kemudian ini langsung disearahkan dengan dioda penyarah langsung menjadi arus DC, tetapi tegangannya tetap tinggi.
arus DC 220 volt. Kemudian masuk di filter, kapasitor filter ini, juga filter EMI filter ini untuk menghilangkan kerut, biar arusnya lebih merata dan lebih stabil. Kemudian biasanya ada osilator untuk membangkitkan frekuensi tinggi, jadi mengubah frekuensi yang 5 Hz dari PLN tadi menjadi di atas 2 kHz sampai 100 kHz atau 100.000 Hz. Kemudian dari osilator nanti biasanya akan melalui switching atau transistor switching, karena switching itu fungsinya kayak saklar ya, jadi switch tik-tok gitu sangat cepat sekali. Kemudian dari frekuensi yang tinggi tadi akan masuk ke trafo, dan dari trafo nanti biasanya akan diturunkan untuk sesuai dengan outputnya. Kalau regulator seperti ini berarti outputnya dia bisa diubah seperti itu. Prinsip dasarnya seperti itu. Kalau detailnya kalian bisa googling. Kemudian kipas ini masuk ke sini ya. Ini untuk menyalakan kipas, dan ada detektor untuk panasnya. Untuk komponennya semuanya SMD atau small mount device ya, jadi kecil-kecil. Karena kecil jadi dia bisa compact. Ini kalau pakai komponen yang biasa tentu akan banyak makan tempat ya, bisa segini nanti besarnya. Tapi karena pakai SMD jadi dia sangat kompak. Kemudian untuk bagian backnya atau bagian belakangnya seperti ini. Nah biasanya di dalam power supply itu ada area yang dibatasi sebagai high voltage ya. Jadi ini tegangan tinggi, dibatasi oleh warna putih. Ini yang tadi yang dari PLN tadi langsung masuk dan dijadikan arus DC tapi masih tegangan tinggi, itu biasanya areanya di sini. Nah yang sini itu udah berubah menjadi area tegangan rendah atau DC yang di bawah 30 volt ya. Kalau ini maksimal 31 volt, berarti tegangan ini paling maksimal sekitar 31 volt. Yang ini walaupun DC ya, ini cukup berbahaya. Walaupun DC tapi kalau voltasenya tinggi cukup sakit kalau kesetrum. Dan semua kapasitornya ini saya lihat semuanya low ESR, jadi biar tidak terjadi ripple yang tinggi atau riak yang tinggi, biasanya dipakai kapasitor yang low ESR. Ini di audio high-end biasanya banyak dipakai. Yang ini untuk kapasitor power biasanya. Oke kawan-kawan, demikian sedikit ulasan dan review singkat mengenai power supply merek Digital Wise tipe DWP S3010 DC, dan terima kasih juga kepada Brother Pat yang sudah mengirim power supply ini. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.